Untuk Roma, gue mempelajari gini, gue nonton Dybala ini berusaha untuk menjadi ibarat kata menjadi jinxnya Roma ya. Dia berusaha untuk mengatur ritme permainan, berusaha untuk membongkar setiap lini pertahanan yang sangat solid yang dibangun oleh Torino. Tapi lagi-lagi memang gue bilang bahwa hati-hati dengan faktor ketergantungan dengan Lukaku. Gue melihat bahwa Mourinho ini berusaha membangun ketergantungan dengan Lukaku karena memang Lukaku ini sangat krusial akhirnya jadi buat mereka untuk jadi finisher. Terus juga ini ya deep side karena penaltinya Osimhen yang nggak gol. Memang taktikal Rudi Garcia ini dikritik, sangat-sangat dikritik. Lucunya kemarin, Kvaratskhelia itu lagi mainnya udah mulai pace-nya udah mulai kebangun. Diganti sama dia. Diganti, Pak. Diganti. Osimhen sampai ngamuk juga kan sama Rudi Garcia. Kenapa nggak taruh dua striker di menit 85 dan itu memang selalu kejadian begitu. Simeone itu selalu masuk di menit 80 ke atas. Buongiorno tifosi Serie A, berjumpa lagi tentunya hanya dengan Bang Botek di Pinball, Opini Football ya tentunya di Opini Football, di Pinball ini kita akan membahas tentang the beauty of Serie A. Kita tidak perlu berlama-lama ya karena ada begitu banyak cerita-cerita menarik, memalukan, menggembirakan, menyedihkan, bikin naik darah yang akan kita bahas yaitu rekap pekan kelima Serie A yang baru saja selesai ya. Di sini sudah ada narasumber yang menarik ya. Ada di sini dari Napoli ya. Napolisti saya sekarang. Sekarang udah jadi rengginang dia bukan berambang. Dan ada Juventini. Yang kita tunggu-tunggu. Selamat bergabung Juventini. Ya, dinosaurus ini Juventini. Harusnya zebra ya. Warnanya seksual banget. Waduh. Baru tentunya ya itu. Ada Aldi dari Interisme Podcast. Dan keluarin dong, tunjukkan personamu. Bara dari Milanisti kencengin Indonesia. lagi mulutnya. Milanisti Indonesia. Dan tentunya gua di sini mewakili Romanisti ya. Karena kita di sini di Pinball ini kita membahas ulasan itu secara fair ya. Walaupun mungkin kita ada fans Napoli, fans Inter, fans Milan, fans Juventus maupun fans yang lain, jadi kita ini fleksibel. Apapun kita akan bahas ya, sampai isi dapur kalian kita bahas. Paham kalian? Ya. Nah kita tidak perlu berlama-lama karena kita akan membahas dulu ini aib terbesar Serie A sudah tersaji di pekan kelima yaitu Juventus di kandangnya Sassuolo di Mapei Stadium ya melakukan sebuah kesalahan yang boleh dibilang ini kekalahan yang sedikit memalukan ya. Kemarin Milan kalah prestis dari Inter di derby tapi ini agak di luar nalar ya, apalagi gol terakhir yang dicetak oleh Gatti ya. Tapi kayaknya untuk aib-aib begini kita langsung lempar ke Juventini asli nih. Mas Bintang, kapan terang bulannya? Sudah kemarin-kemarin. Oke, nah sekarang ini Bang ya, selamat datang, selamat bergabung di Pinball ya, keluarga besar Pinball ya, yang dimana mungkin Bang Bintang agak sedikit terkejut bahwa harus memakai kostum seperti ini. Tapi ini adalah rule memang dari Pinball ya. Betul. Setiap tim yang kalah maupun hasil yang minor itu akan mendapatkan ganjaran ya. Dan nggak apa-apa kan, mental kuat kan? Sportif Sudah, sportif. Nah gitu dong, ya kan udah bertahun-tahun lo mental kuat ngadepin Juventus ya. Ngadepin Allegri ya. Nah sekarang dari kacamata Bintang sendiri, sebagai Juventini menilai kekalahan kemarin di Mapei Stadium di kandang Sassuolo, ini apa ini yang jadi problem daripada Juventus? Itu kalah beneran ya, Bang? Waduh. Masih mimpi dia kayaknya. Mimpi. Baru bangun tidur. Gue cubit dulu coba. Lagi ya. Ada. Karena kulit Udah colek-colek kamu. Cubit dulu. cubitan lagi. Gimana ya, Bang? Mau dibilang kaget, enggak juga. Saya lebih kaget Juve mainnya bagus lawan Lazio. Oh iya, yang waktu Juve menang lawan Itu Lazio. lebih kaget daripada yang kemarin sebenarnya. Karena memang sebenarnya Juventini udah terbiasa dengan bapuknya strategi Allegri ya. Iya, begitulah. Gitu. Nah, dari kacamata Brother Bintang sendiri, ini kan kekalahan ini boleh dibilang agak sedikit memalukan karena gol keempat itu adalah gol yang, aduh Bang, itu udah kayak apa Bang, main sabun si Gatti itu dia ya. Iya. Emang Gatti terkenal bukan pemain yang nyaman mengontrol bola ya sebetulnya. Dia bukan pemain ball playing defender sebenarnya. Dia tanpa basa-basi jegal orang, kadang bantu maju. Tapi tetap mengejutkan sih.
lebih mengejutkan lagi adalah keputusan Szczęsny untuk langsung ngoper ke Gatti menurut saya. Iya, betul. Ya, dia udah tahu temennya ini bukan ball playing defender. Dan dalam posisi tertekan juga waktu itu. Dan dalam posisi tertekan. Dan bukan 10 detik lagi pertandingan berakhir juga kok. Di situ masih ada pemain Juve lainnya Yang free. yang bisa ngambil. Saya kaget sih, kenapa terburu-buru banget? Itu aneh banget. Wow. Anda sebagai Juventini aneh. Apalagi kita yang bukan Juventini, Bang. Ya, kita bukan aneh lagi, Bang. Ya, kita sampai puyeng melihat permainan seperti itu. Tapi memang ya, mungkin dari kacamata Juventini juga merasa ada sesuatu yang janggal ya dari hasil pertandingan antara Sassuolo lawan Juventus ya. Itu merupakan aib yang memang susah ditutup ya. Memang kan ini Juventus ini aib mulu dari dulu ya. Skandalnya terlalu banyak, Bang. Ya, minum dulu, Bang. Pinjam 100. Nah, sekarang dari kacamata jangan dulu lah dia nenek-nenek ya. Kita tanya dulu dari Inter lah pandangannya. Kebetulan kan episode kemarin kita baru nyanjung Gatti. Iya, gua baru nyanjung Gatti, gua baru nyanjung Juventus ini seperti klub yang akan mengerikan. Jadi Iya, tapi emang Gatti secara defensif oke menurut kita ya, sama-sama kita setuju oke, posturnya oke, cuman ya memang dalam megang bola agak kurang. Dan kemarin selain Gatti juga Szczęsny yang di gol pertama juga salah antisipasi bola ya, tendangan keras dari Llorente dia malah tepis gitu akhirnya masuk ke gawang sendiri. Dan memang banyak kesalahan-kesalahan elementari yang dari individu masing-masing sih yang gue lihat kemarin. Terus ya Chiesa sih yang cuman menurut gue mainnya oke. Dia bener-bener kayak berjuang sendiri. Grintanya bagus. Iya, Grintanya yang ada Chiesa doang gue lihat kemarin. Dia cetak satu gol juga. Dan siapa lagi ya mungkin yang bisa gue bahas? Ya paling kalau gue rasa Juventus kalahnya kemarin ya karena kesalahan-kesalahan kecil dan yang gue aneh di bola Gatti itu padahal kan Szczęsny masih bisa ngejar tuh ya. Tapi dia udah bodo amat. Soalnya dia balapan sama Berardi mungkin juga kali ya, dia udah pasrah lah. Iya. Oke, dari Ompong. Kalau gue ngeliat kemarin pertandingan enak banget ditonton, Bang. Jual beli serangan terbuka, mainnya cepat. Tapi yang gue lihat ini kayaknya Juventus ingin menghindari Vietnam di semifinal, Bang. Beda. Itu Asian Games. Itu lain, Bang. Mirip tapi, Bang. Oh iya, itu Agak zaman ya. dulu, Bang. Zaman dulu, ya. Sudahlah, kita jangan membuka lembaran dulu yang kelam dan kelabu. Ini kan kita bahas nih Juve sama Sassuolo. Ya enak banget buat ditonton. Gue bahkan sempet komen waktu itu ya, di ini kayak nonton IPL, ini gamenya cepet, Iya, cepet. Permainan memang cepet sih. Serangannya juga bagus, tapi memang Juve ya dihukum sama kesalahan kecil lah. Jadi small details yang matters di game kemarin. Dan Danilo satu lagi ya, Danilo ketika tendangan Llorente yang kedua dari tepi Szczęsny Dia bukannya antisipasi. bola reboundnya dia malah bengong dan akhirnya Pinamonti bisa gini doang. Iya. Ya, saya ya. Dari nenek gimana nenek? Dari Ece sendiri sih ya. Kalau gue ngelihat kayaknya memang Juventus ini masih belum bisa diandelin untuk bisa stay di top 4 lah ya. Apalagi kelihatan kalau nggak salah ini pertandingan 102 ke-22-nya Juventus yang berbeda starting line up per pertandingan. Jadi 122 pertandingan dengan starting line up yang berbeda-beda. Berarti kan ada mungkin ya kemungkinan besar memang ada permainan atau ada pemain yang belum bisa dipercayakan sama Allegri untuk bisa jadi starting line up terus-menerus gitu. Atau mungkin dia memang mau ngelakuin rotasi-rotasi yang dirasa perlu karena memang kan nggak ada kompetisi mendesak. Nggak ada kompetisi mendesak juga gitu. Ya bagi gue sih gitu ya. Ya sebenarnya gini, kalau dari apa yang teman-teman sampaikan, apalagi dari Juventini ya, Brother Bintang, emang benar sih sebenarnya. Memang gue juga sering masuk ke fanpage-nya Juve ya, untuk melihat bagaimana para Juventini menganalisa permainan Juve itu sendiri. Tapi memang semenjak dipegang Allegri ini memang tingkat kesabaran dan mungkin simvastatin yang disiapkan oleh para Juventini ini agak banyak nih, Bang. Ya karena memang Juve di bawah Allegri ini memang sering memancing emosi. 5 pertandingan ini bikin naik darah, kadang satu pertandingan ini gemilangnya luar biasa gitu. Nah, apalagi yang masalah Sassuolo dengan Juve kemarin, kalau gue bilang memang sih sebenarnya satu,
selain strategi dari pelatih Sassuolo yang bermain sangat bagus banget, pemain-pemainnya juga yang memang berusaha nggak tahu memang Spartanya luar biasa, karena padahal mereka baru kalah gede juga kan sebenarnya Sassuolo kan, lawan Frosinone 4-2 ya. Betul. Nah tiba-tiba dibalikin 4-2 mereka mengalahkan Juve. Ya, gua menilai bahwa di situ si Henrique maupun Laurente maupun Pinamonti itu sangat bermain sangat bagus, dan ya backnya mereka juga bermain memang luar biasa. Cuman bagi gue pribadi kapasitas pemain Juventus, skuad Juventus itu sebenarnya ada di atasnya Sassuolo. Cuman memang kekalahan itu penuh tanda tanya besar. Dari kacamata gue ya, sebagai penonton biasa, itu banyak error-error yang menurut gua nggak perlu untuk dilakukan. Contoh, errornya Szczęsny, baru yang dibahas oleh Aldi, errornya Danilo. Itu lu bayangin aja, tendangan Laurente tiba-tiba bisa diblok sama Szczęsny, terus tiba-tiba bola mantul, dibiarin, dan Pinamonti ibarat kata lu kayak langsung gol. Lagi bang, lagi, sekali lagi. Ini memang kerjaan orang tua mulut ya. Jadi 6-2 ya. Jadi 6-2. Udah nambah gol tadi 3 lagi. Iya, tapi emang benar. Jadi maksudnya kalau gua pribadi ya memang aneh, kekalahan yang aneh, kekalahan yang memalukan. Kalau soal masalah formasi memang yang ke 122, Allegri ini memang 112. Nah, ini adalah formasi yang memang ya boleh dibilang Allegri ini suka mempermainkan pemain ini bukan pada tempatnya sebenarnya. Banyak out of position sebenarnya. Tapi ya namanya juga Allegri ya kan. Allegri adalah pelatih kepala batu ya, selain Pioli. Jadi buat Bro Bintang sebagai Juventini ya, sabar-sabar lah ya. Kalau kekurangan simvastatin telepon saya. Oke, siap. Nah, bagaimana nih? Nah, kalau boleh saya tambahin ya, ini gue tuh ngelihat Juve dari Allegri balik masuk, berusaha seobjektif mungkin. Sebenarnya kalau gue lihat kejatuhan Juventus saat ini tuh nggak bisa dilihat titik ini Juventus main lawan Sassuolo jeleknya minta ampun buat saya pribadi. Tapi Sassuolo hebat waktu itu, mainnya baik, Juve-nya memang payah. Juve tuh banyak problem ketika Ronaldo masuk sih kalau boleh saya bilang. Sumber masalah dari BP Marotta pindah ke Inter Milan. Itu karena BP Marotta menolak kan? Betul. Ya, dulu kalau bukan karena BP Marotta, Juve nggak akan bisa bangkit. Vidal, Pirlo, itu semua dia yang bawa kan dengan biaya yang sangat sedikit. Terus sejak maksain bawa Ronaldo, tiba-tiba mainnya fokus ke Ronaldo. Dan itu yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Jadi kemarin main lawan Sassuolo, Locatelli, umpan-umpan silang, bagus. Umpan ke teman di depannya jelek, selalu ketahan. Basic teknik itu banyak yang berantakan. Error. Pemain tengah Juventus, Rabiot, Locatelli, selalu kayak gitu, rutin tiap pertandingan. Yang kurang di tengah Juve itu kreativitas aja sih bang, kalau menurut gua bang. Kayak Pogba, kalau misalnya bisa top form, perform itu Juve bisa bagus banget sebenarnya. Tapi skandal lah. Iya sih. Kasus lah. Dari dulu nggak tobat-tobat. Kasus lah. Kasus mulu ya Juve. Kasus mulu. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah. Memang itu adalah buah yang dipetik dari kadang kita mengorbankan klub itu demi satu superstar, alias mega bintang ya, yang akhirnya jadi pusat permainannya di situ. Ketika rusak ya rusak semuanya. Cuman ya semoga aja lah Juve bangkit lagi ya kan. Tapi kita berharap nanti 20 tahun depan lah bang. Jangan dulu sekarang lah bang. Karena kalau Juve udah bangkit bang, ini Inter Milan sama Napoli ini nggak kebagian porsi nih bang. Atau mungkin harus degradasi dulu baru bangkit lagi. Kayak waktu itu. Iya kan waktu akhirnya dari degradasi naik terus juara 9 kali berturut-turut kan. Mentang di atas bang. Siapa tahu gitu. Inter kan biasa begitu. Bahasanya degradasi karena mereka doang yang nggak degradasi. Ya, oke. Nah, sesudah kita bahas tentang kekalahan memalukannya Juve di kandang Sassuolo, sekarang kita akan membahas tentang lagi-lagi. Ini dua klub ibu kota Roma, ibu kota Italia ya. Ini tertahan, alias tidak top perform ya. Pekan kemarin Lazio kalah lawan Juventus, Roma membantai Empoli. Ini Lazio tertahan oleh Monza,
Torino berhasil menahan Roma. Nah, dari kacamata Milanisti ompong, Kalau gue Julukan bilang, baru. gue lebih ngelihat Monza ini Colombo-nya dikasih line up dan mainnya bagus bang. Di situ gue Iya. suka karena memang berarti kan ada harapan tipe striker yang memang dibutuhkan Milan ini buat nanti Masa ke depan. depannya, masa depannya. Kalau dari gamenya ya Lazio memang masih kesulitan menemukan form ya. Terus Kamada juga nggak main. Ya kemarin di Liga Champions ternyata tidak membantu mereka buat perform di Liga Italia ternyata. Kalau tadi Bang Bara membanggakan Colombo, gue membanggakan Gagliardini yang cetak gol. mantan Inter ya. Dan ya Lazio sendiri juga masih dalam problem yang sama ya, dari 5 pertandingan ini penyerangnya belum ada yang produktif. Kemarin golnya juga dari penalti Kan kan. kita bahas kemarin, Iya. Ciro Immobile ini udah out, dia cuma ada Penalti kan. doang. Iya. Di Provedel memang. Harus ganti Provedel. Provedel dikasih kesempatan gitu. Iya, kalau di Roma sendiri akhirnya Lukaku cetak gol untuk 3 kali pertandingan berturut-turut ya. Minggu kemarin lawan Empoli, terus di Europa League sama lawan Torino kemarin. Ini sih gue lihatnya udah ada perbaikan ya. Kemarin gue bilang golnya belum kolektif, cuman ini sekarang dari segi penyerangan mereka udah bermain cukup bagus. Memang agak Lukaku sentris sih jadinya. Jadi Lukaku dikasih bola mulu, dia dengan box outnya dengan badan yang gedenya ya sama seperti kayak di Inter sih. Ya cuman udah mulai agak membaik, belum sebaik waktu dia di Inter, tapi menurut gua sih ya 2-3 pertandingan lagi Lukaku juga masih bisa jadi momok yang menakutkan sih di Serie A. Susah kok back yang jaga, nggak pernah gampang jaga Lukaku kalau di Serie A. Iya, selalu. Nah, dari Bintang sendiri Untuk yang mana nih bang? bebas. Mau Persija juga boleh. Kalau buat result kaget sih, jujur. Terutama yang Lazio ya. Saya sempat nonton beberapa pertandingan Lazio nih bang. Dan itu saya impress banget sama permainannya Kamada kan. Iya, memang dia tambahan paling bagus sebenarnya Itu dia. maksudnya kan untuk menggantikan Milinkovic. Savic. Dia main oke, mungkin defense-nya agak lemes ya kalau untuk defense, tapi untuk kreativitas dengan speed dia yang sebenarnya nggak terlalu tinggi, dia nguasain pertandingan tuh dengan sangat baik sih. Iya, terus Mengatur ritmenya bagus ya. mengatur ritmenya bagus. Terus yang sebelum Champions League, Lazio main sama siapa ya kemarin? Juve. Juve. ya? Iya, Juve. Oke. Iya, itu pemainnya saya lihat luar biasa sih, dan lawan Monza Agak mengejutkan ya, cuma tertahan ya. Kalau buat saya ya sebagai fans KW-nya Monza sih ini result yang expected sebenarnya ngelihat dari permainan Lazio. Sebelum-sebelumnya kita udah sempat bahas beberapa kali kan bahwa memang Lazio ini masih belum menemukan form yang stabil bagus. gitu, dan masih dengan problem yang sama dari gelandang ke depan itu nggak ngalir bolanya sama sekali, permainan yang sangat stuck. Tapi memang yang agak disayangkan betul Kamada kok nggak dimainin gitu loh. Padahal dia memang salah satu pemain yang bisa build up serangan yang cukup baik, dan bisa dilihat di statistik juga, dan memang secara permainan Monza lebih menguasai dibandingkan Lazio. Jadi tanda tanya besar ini sari bolnya kemana gitu, kok malah main lebih narik ke belakang, itu yang agak aneh. Dan Roma lawan Torino udah kita bahas juga minggu lalu bahwa ini bakal jadi pertandingan seri sebenarnya kan, karena permainan Torino itu cenderung lebih ke belakang, narik ke belakang. Ya sudah. Mengandalkan serangan balik sih. Betul, expected lah. Kalau gue sih untuk Lazio lawan Monza ya, memang Monza ini adalah sebuah tim yang nggak boleh dibilang bahwa ini tim kecil ya. Betul. Rafael Palladino ini udah menunjukkan progres yang sangat bagus mengelola Monza. Apalagi Monza ini walaupun keluarnya yang pindah ke Carlos Augusto, tapi mereka ketambahan Gagliardini, Colombo malahan bersinar ya kan. Nah, Di kiri juga Kriakopoulos kemarin. iya, Kriakopoulos mantan Sassuolo kan. Nah, itu bagus itu. Nah, sementara Lazio ya lagi dan lagi memang konsistensi Romagnoli ini dari Milan pun memang nggak bisa mencapai level back yang luar biasa banget ya. Dan akhirnya ya sudahlah, Cataldi sama Romagnoli maupun Lasari nggak bisa memberikan gebrakan yang sangat bagus. Untuk Roma, gue mempelajari gini, gue nonton Dybala ini berusaha untuk menjadi ibarat kata menjadi jinxnya Roma ya. Dia berusaha untuk mengatur ritme permainan, berusaha untuk membongkar setiap lini pertahanan yang sangat solid yang dibangun oleh Torino. Tapi lagi-lagi memang gue bilang bahwa hati-hati dengan faktor ketergantungan dengan Lukaku. Gue melihat bahwa Mourinho ini berusaha membangun ketergantungan dengan Lukaku, karena memang Lukaku ini sangat krusial akhirnya jadi buat mereka untuk jadi finisher. Sementara di Torino sendiri, gue melihat bahwa Dufan Zapata ini memang dari Atalanta sudah mematikan. Di
Torino juga dengan sangat bagus, dengan postur tubuh yang bagus maupun finishing dan bodinya sangat bagus ya. Bagi gua pribadi ya ternyata hasil yang sangat maksimal. Walaupun sebenarnya gua memprediksikan lini tengah yang bagus kalau dia terbentuk dengan mateng itu ada di Roma. Milan lini tengahnya masih bisa kalah sama Roma. Roma ini punya lini tengah yang berpengalaman. Renato Sanchez, ya kan? Leandro Paredes, Asa Mawar. Baru Cristante, Lorenzo Pellegrini juga dia lagi cedera kayaknya dia. Nah ini kan formasi sebenarnya yang bisa bersaing dengan lini tengah Roma itu cuma satu, cuma Inter. Iya. Kalau gua bilang lini tengah Milan itu belum semaksimal lini tengah Roma dan Inter secara kualitas, tapi ya itulah chemistry-nya yang paling susah didapatkan ya. Nah sekarang aus. Nah, kemarin marah-marah nih Ausnya nih karena kalah. Udah happy. Sekarang udah happy nih, Ausnya udah biasa aja. Ausnya udah halus sekarang. Emang galak banget ya Mas Al. Wih, aduh, Mas Bintang. Mas Bintang. Ini Beda yang nih sumpah. akhirnya. Ini yang dia Milanisti juga. Dia bagian kasih kita doping. Monggo. Ini yang pink siapa? Kasih. Oh, iya, Mas Bintang ya. Silakan. Mari, makasih. Yuk kita cheers dulu. Forza Serie A. Forza Serie A. Forza Pinball. Forza Pinball. Minum guys. Emang benar-benar ya. Makin hari makin bagus ini minumannya. Ya, produknya makin bagus nih. Sponsor nih Bang, air putih. Mungkin ada yang mau gantiin minuman Iya. di meja kali Bang ya? Oke. Tifosi, kita udah membahas tentang inkonsistensi klub ibu kota. Nah, ini lagi ada nih. Sang campione di Italia, alias Napoli. Sang juara bertahan. Bapuk dan lagi-lagi bapuk dan bahkan boleh dibilang ini sudah mulai menimbulkan percikan api konflik nih di tubuh Napoli ya. Rudi Garcia sedang main api ini. Ya. Janda pirang. Aduh, makanya saya pakai baju ini kan sebenarnya. Karena kejadian kosong-kosong ini memang ngeselin. Tapi balik lagi ini kayaknya gue mesti revisi statement kita yang di awal musim prediksi tentang 4 besar. Harusnya Napoli jadi salah satu tim yang bakal terlempar dari 4 besar. Gue cukup yakin lah. Dan gue bakal Agak cukup berbahaya, betul dan cukup sering gue bakal pakai baju kayak gini sih. Karena kayaknya bakal bapuknya Seneng bakal kayaknya. iya, selain karena saya seneng memang bapuknya bakal banyak sih. Oh, lu seneng pakai begini? Cita-cita kecil. Dia pengen rambutnya gondrong dia. Iya, saya kesulitan gondrong. Bukan pakai begini kan? Boleh juga tapi. Ya, enggak. Balik lagi, kalau ngomongin resultnya, ini sebenarnya result yang sudah terjadi di pertandingan sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya. Mungkin kalau ngelihat dari kemenangan Braga, kemenangan lawan Frosinone, lawan Sassuolo, itu semuanya Faktor adalah luck aja. faktor luck dan kemenangan yang semuanya tidak meyakinkan. Lawan Sassuolo, kalau bukan karena kartu merahnya Maximiliano Iya. Lopez, itu pasti Sassuolo masih bisa at least nahan untuk seri. Tapi Bukan Maximiliano Lopez. siapa? Lopez. Maxi Lopez. Maxi Lopez. Maximiliano Lopez beda lagi ya? Iya. Pokoknya itu. Terus juga ini ya deep side karena penaltinya Osimhen yang nggak gol. Memang taktikal Rudi Garcia ini dikritik, sangat-sangat dikritik. Lucunya kemarin, Kvaratskhelia itu lagi mainnya udah mulai pace-nya udah mulai kebangun. Diganti sama dia. Diganti, Pak. Diganti. Osimhen sampai ngamuk juga kan Iya. sama Rudi Garcia. Kenapa nggak taruh dua Dua striker striker. di menit 85 dan itu memang selalu kejadian begitu. Simeone itu selalu masuk di menit 80 ke atas. Ya, dan defense-nya dari klarifikasi dari Rudi Garcia adalah pemain saya banyak. Saya harus ngelakuin rotasi sebanyak-banyaknya. Itu klarifikasi macam apa, Pak? Emang maksudnya football. Hitungan mau turun Bener, bisa nggak fun football. Digaji kan ya. Dan memang itu masih kejadian sampai sekarang bahwa di lini depan nggak punya pola yang jelas, selalu crossing nggak jelas, kalau nggak pengen ngelakuin terupas dan juga nggak kejadian juga Ya, golnya. strategi mengharapkan keberuntungan sebenarnya. Mengharapkan keberuntungan dan ya teman-teman sih apalagi fans Napoli mesti expect di beberapa pertandingan ke depan akan sama seperti kayak gini karena memang nggak ada perubahan taktik sampai game week kelima. Itu dari Udah ketemu tim besar belum ya Napoli? udah Lazio kalah. Nah, apalagi kalau ketemu Milan, Inter, Makanya. Juve, sama Roma, Kemarin Atalanta atau Fiorentina. Kemarin gue ngomong
gue sangat berharap Napoli ketemu Inter bakal dibantai kan. Sekarang gue revisi, ketemu Milan aja deh, paling dibantai juga sama Milan. Berarti dia bilang Milan di bawah Inter, Bang. Ya gimana, mohon maaf. Kan hasil di lapangan itu. Begitu. Dan itu faktanya, Bang. Iya. Jangan kan gitu, ketemu Roma juga belum tentu menang. Itulah. Ya, oke lah. Tapi lu sebagai fans Napoli memang kayaknya selain bijak, lu kesel sebenarnya kan? Saya udah berdekade-dekade Pak ngadepin yang begini, jadi udah biasa. Sabar. Berarti kan kemarin Scudetto giveaway. Giveaway, kan nunggu 30 tahun lagi. Iya. Nah, dari kacamata dinosaurus. Dari kacamata Juven ini. Saya selamanya akan dikenang jadi dinosaurus. Nggak apa-apa, seru kan? Seru sih. Tapi hati-hati itu apa belum dicuci itu, Bang? Nanti agak bau ya. Udah di laundry. Jangan salah, laundrynya di di mana? Biar masuk dong. Masuk. Jangan dulu sebutin dong. Iya. Masuk dulu jangan. iklannya baru kita sebutin. Taruh di sini dulu nanti. Bener, gua udah mau sebutin. Yuk, Bang. Terkait Napoli mengejutkan dengan performa yang konsisten buruknya. Maksudnya terima kasih. kayak sangat terbalik ya dengan musim lalu. Wow, musim lalu yang superior. Luar biasa kan. Kenapa sekarang pemain-pemain ngetopnya banyak kok yang stay gitu. Iya. Sebenarnya secara Komposisi komposisi squad dan secara taktikal juga saya rasa harusnya bisa lah mendekati gitu. Kok seri lah segala macam. Udah pernah kalah kan? Udah pernah Iya, kalah. bahkan kalah sama Lazio. Tapi ya itu makanya tadi saya bilang Lazio musim ini itu patut diwaspadai sih. Seharusnya. Ya. Ya ini masih 5 Giornata kelima kan ya. Jadi kita masih harus Bersabar 33 pekan. bersabar 33 pekan Sampai dia finish di peringkat 19. Iya, dan maksudnya harus tetap open minded gitu. Kayak Bukan open BO. jangan bahaya. Jangan bahaya, Bang. Yang penting nggak open gigi kan? Pendor itu. Gigi lagi. Ya, itu open minded maksud saya gue nih sebagai fans Juventus kagetnya ngeliat Lazio kemarin. Karena apa? Karena Juventus dari tahun lalu memang jelek. Pas main sama Lazio itu saya kaget gitu kan. Bisa luar biasa. Luar biasa, itu luar biasa banget sih. Nah, tim-tim lain juga saya rasa kayak gitu ya Bang ya. Oke, Napoli konsistensi di awal musim, tapi balik lagi baru Giornata kelima nih. Jadi kaget, tapi oke lah kita masih kasih timing waktu ya. Timing Karena kadang memang berubah bisa juga ya kan. Awalnya superior, tiba-tiba nyungsep beneran. beneran. Kalau pengamatan dan preferensi saya sih biasanya pekan ya mulai 11 15 itu kita Ya, ritmenya baru kita ketahuannya, betul. Nah, dari Aldi sendiri gimana? Ya kalau dari 3 pertandingan terakhir berarti kan Napoli nggak pernah menang sama sekali ya, 2 kali seri, cuma dapat 1 2 kali poin. ya 2 kali seri, 1 kali kalah. Terus dari permainan juga gue lihat kemarin kesulitan membongkar pertahanan Bolonya, dan yang sering diandalkan lagi-lagi kayak Milan musim lalu, kan Milan musim lalu ke Leao terus. Nah ini ke Kvaratskhelia terus. Kvaratskhelia memang lagi oke, dan ya mungkin magisnya masih ada, cuman hasil akhir aja belum ada kan. Dia terakhir nyumbang assist atau gol 20 Maret lah ya? Maret 2023, dia sekarang udah 6 bulan. Paling dia Maret post depan record. lagi. Maret 2024 kali. Kok lu sumpahin sih, Bang? Udah kesel banget kayaknya nih. Terima kasih sudah diwakilkan. Nggak, bilang aja lu telepon De Laurentiis, kasih aja cuma-cuma ke Milan dia. Ya, jangan kalau cuma rugi. Rugi dong. Jadi left wing back. Iya, jadi intinya menurut gua takutnya si Napoli akan bergantung banget sama Kvara dan Osimhen seperti kayak Milan musim lalu ya. Theo dan Leao. Iya, dan Osimhen yang gua nggak sangka-sangka dia penaltinya kayaknya 90% ke atas gol, dan kemarin bisa melenceng ke kanan cukup jauh lah itu. Dan udah kena tiang berapa kali ya? Dari Iya, pertandingan terakhir tuh hampir udah 6 kali dia kena masih tiang. bermasalah sama tiang gawang ya Napoli ya, dan Mesti ngobrol sama tiang deh dia. Gak akur. Tapi ya gue lihat kemarin akhirnya Nathan jadi starter ya. Iya, dan bagus. Mainnya Iya. bagus. Dan gue mirip sama Juan Jesus kok ternyata gue lihat-lihat. Karena kaki kiri. Iya, kaki kiri dan posturnya sama-sama dari Brazil. Tolong jangan dibilang mirip. Nanti beneran begitu Sama nanti ya. mainnya. Tapi gue lihat akhirnya kemarin Nathan dan Ostigard walaupun bagus, lawannya Bolonya, mereka sangat tenang di belakang. Ya, kompak. Jadi mungkin hasil secercah pertahanan Napoli bagus kemarin menurut gue. Itu nilai plusnya. Nilai plusnya ya.
Gue ngeliat Napoli main jadi sedikit bersyukur sebagai Milanisti bang, karena sebagai pelatihnya ada yang lebih nggak beres nih ternyata dari Pioli. Sedikit lebih nggak Kayak beres. sering ngobrol dia tuh. Iya, dia kayaknya di grup WhatsApp tuh suka Sharing taktik kayaknya. Makanya mirip. Pioli, botak. Kenapa Garcia? Nih, formasi gua ngaco sama. Padahal Bolonya juga kan di musim ini masih begitu-begitu aja kan dia dari segi permainan dan juga poin yang mereka dapatkan, dan tapi yang jadi apesnya itu adalah ketika memang Napoli lagi mainnya nggak bagus, taktiknya mentok, Osimhennya juga off. Padahal sebenarnya bisa menyelamatkan lah paling nggak dengan hasil-hasil tipis. Kayaknya kemarin dia main ke Nigeria pas tengah musim ada macam-macam kayaknya. Oh iya. Kena tiang, penalti meleset ya kan. Iya. Nah, kalau gua pribadi memang ya itulah. Rudi Garcia kan gua udah bilang pelatih jadul. Formasi strategi yang ibarat kata tidak. Jadi gini loh, membandingkan dengan kayak kita melihat kayak Pep Guardiola, ya kan, Jurgen Klopp maupun Roberto Di Serbi yang lagi mencuri perhatian. Ini mereka ini tipe pelatih inovatif yang berani untuk menabrak aturan dengan lebih bervariasi. Ibarat kata menyerang, apalagi Inzaghi. Inzaghi ini kan, Simone Inzaghi di Inter juga grafiknya udah bagus nih. Jadi dalam artian yang dibutuhkan untuk pelatih-pelatih klasik di Italia itu sekarang harusnya seperti itu ya. Allegri, Rudi Garcia, ya Stefano Pioli ini malah sebenarnya inovatif, tapi inovatifnya overdosis. Kejauhan tapi bang perbandingannya sama itu kejauhan sama pelatihnya Frosinone juga bagusan pelatihnya Frosinone bang. Jangan dulu lah bang. Confirm bang. Iya sih, sebenarnya secara memang taktikal begitu. dia lebih pro. Cuman ada satu yang gue mau kritisi dari Napoli, yaitu ketika seorang pelatih sudah bermain api dengan pemain-pemain krusialnya dia, gue yakin sih, maaf ya, pemecatan sebentar lagi. Amin ya Allah, amin. Amin. Iya, karena satu, dia akan kehilangan kepercayaan dari pemainnya sendiri. Kedua, kondusif udah nggak ada lagi itu dalam satu tim. Contoh kayak gimmick seorang, gestur seorang Osimhen ketika diganti di menit ke-85. Memang dia meminta, lu dalam posisi begini untuk mengincar kemenangan, kenapa lu ganti gua? Bukannya lu menambah kekuatan gitu loh. Mang goblok lu Rudi Garcia. Terima kasih perwakilan. Ya. Coba kau teleponi si Rangga, dia yang paling tahu. Tapi nggak apa-apa, gue sebagai fans Milan, gue sih bersyukur lu nyungsep. Ada Ya temannya kan? sengaja. Berarti kan Juve dan Juve, Napoli, Lazio, Roma nyungsep. Milan dan Inter bahagia. Kan tinggal kita yang bersaing untuk Scudetto ini berebut bintang 2 nih. Iya. Semoga Beda. Bintangnya di sini. Bintangnya di sini. Oh iya, bintangnya di sini. Bintangnya di sini. Nah, sekarang sesudah kita bahas itu, kita akan bahas nih. Milan dan Inter meraih poin penuh walaupun hanya dengan skor 1-0. Milan menang lawan Verona dengan skor 1-0, Inter menang 1-0 di kandang Empoli. Nah, sekarang kita ke Milan dulu nih. Nggak usah ribet-ribet, Milan ini 1-0. Kemenangan yang dibutuhkan Iya, krusial secara ya. krusial banget, secara taktikal ini adalah taktikal yang memang kayaknya memang cocok dilakukan ketika menghadapi Verona. Memang golnya juga secara build up gue cukup suka dengan golnya Leo juga, balik lagi tapi masih Leo sentris. Itu umpan polisi kan? Iya betul. Tapi memang setelah golnya Leo memang jadi lebih fokus ke Leo lagi ya. Memang biarpun Theo nggak ada, tapi memang ketergantungan terhadap Leo masih cukup tinggi dan Giroud juga masih belum kembali lagi ke performancenya. Itu yang masih jadi tanda tanya kenapa dia nggak coba dirotasi sesekali gitu. Maksudnya dari menit awal diganti dengan misalkan Jovic, dengan Okafor, tapi memang salah satu yang gua highlight Okafor speednya bagus. Bagus dia memang. Iya, Dia bisa tapi berkembang bagus tergantung waktu yang dikasih. Kayak dulu kita lihat Leo awal-awal ya, Betul. maksudnya secara pace-nya bagus, tapi memang visinya amburadul. Amburadul, iya. Dan not kedua, Sportiello mainnya Bagus. layak dikasih apresiasi. Terima kasih. Terima kasih. Nah, dari Bintang sendiri. Mungkin Nggak usah kalau malu-malu muji Milan. iya, mungkin kalau yang ini gue nggak bisa banyak komen ya bang ya. Tapi kalau gue lihat tadi sih yang udah kita bahas, Milan tuh ada resiko bergantung terlalu banyak sama Leo. Theo. Itu kelihatan jelas mungkin ya dari sini. Dan kalau kita lihat scoreline ini dua-duanya sama-sama 1-0. Ini kayak tipikal pertandingan Serie A banget sih dulu. Iya. Satu aja, menang satu cukup. Menang satu Iya kan? cukup. Lu mau menang satu, yang penting satu aja. 3 Betul. poin. Betul, dan mungkin yang lebih mengejutkan buat saya
adalah hasil Inter Empoli. Kayak Berharap kan pasti menang gede. Apalagi Enggak sih, Dia dari tadi terkejut baru dulu lagi. loh. Kalau Dia dari tadi terkejut berharap- dulu semuanya. Kagetan terus, kagetan. Dikit-dikit terkejut bang. datang kasih baju dinosaurus kaget. lihat hasil juga. Lihat hasil kaget. Bang, jantung aman sih. Nggak yang buruk kan semalam. Enggak sih. Lumayan sih. Ntar malam. Tapi ya ini Inter yang masih cukup saya ikutin tuh justru di Inter karena memang atraktif permainannya. Iya, itu memang harus kita akui. Betul. Dan dari skor 5-1 ya kemarin. Dibahas lagi. Bener nggak, Bang? Jangan lupa ya. Agak sensitif Bang, yang ini jangan dibahas. Bisa marah-marah soalnya di sini kalau ada bahas 51. Oh gitu. Gitu ya. Masalahnya kolom komentar yang disikat sama dia kalau Iya. marah. Tadinya mau ngitung bedanya 51 sama 42 tuh. Aduh. Sorry. Buat dua ya. Apa enggak ya itu kalau saya lihat itu luar biasanya golnya tuh nggak dari cara yang sama. Golnya Inter tuh 5 gol beda-beda. Memang mungkin di situ Mkhitaryan ya lebih dominan daripada yang lain. Tapi tetap terlihat sebagai sebuah tim mereka bermain secara agresif. Mereka menguasai pertandingan. Lawan Empoli hasilnya Di luar ekspektasi. di luar ekspektasi. Tapi itulah serunya. Itulah yang gue bilang the beauty of Serie A ya. Iya. Kadang tim kita bisa menang 7-8-0, nyungsep malah di pekan selanjutnya. Ya itulah. Nah, dari Inter sendiri membahas Milan dan Milan dulu hasil ya. dari Inter. Kalau Milan dulu menurut gua ya seperti yang lu prediksi juga kan kemarin 1-0, gua juga setuju sih menangnya 1-0 doang. Dan kelihatan setelah golnya Leo penyerangan Milan udah jadi nggak terlalu berbahaya ya. Jadi Kayaknya mereka fokus udah mempertahankan. fokus dan mainnya secara di awal tuh di score sheet-nya pakai 3-4-3 ya. Itu juga agak kaget sebenarnya. Ini gue yang kaget sekarang gantian ketemu. Lu kayaknya duduknya harus agak jauh dari kanan mulu ya. Iya karena Milan kan backnya nggak terlalu banyak sebenarnya. Jadi kalau dia main pakai 3 back itu gue takutnya biasanya kan harus ganti biasanya 2 atau 1 lah seenggaknya. Takutnya kehabisan di posisi backnya. Dan Tapi ternyata bagus malah. ternyata bagus. Tomori taruh di kiri, Kejar Jer tengah, kanannya Piau sih. kanan. Iya. Ya itulah yang gue agak gue sorot dari Milan kemarin pertahanan jadi lumayan oke dengan main 3-4-3. Kalau untuk Inter sendiri ya seperti yang gue bilang juga di episode sebelumnya, Inter ujiannya justru yang di pertandingan kayak gini nih, lawan tim-tim Tim yang kecil. yang motivasinya cuma seri. Iya. Kelihatan banget dari awal mereka mainnya low block banget, Bertahan banget dan akhirnya memang Inter cetak shoot on target, 6 shoot on target itu 4-nya dari back wingback, 3 dari Di Marco, 1 dari Darmian. Darmian, iya, betul, Darmian maaf. yang sudah sundulan dan akhirnya di babak kedua memang Inter harus melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti melawan tim yang seperti itu dan Di Marco di menit 51 mencetak gol yang sangat spektakuler. Bisa pas gitu emang dia. Jangan ditengah. Enggak, gue cuma baca doang atau 51. Inilah gue bilang, kenapa gue selalu bilang, kenapa gue protes kalau tim kesayangan kita itu kalah aib. Karena itu diungkit mulu bang ya. Mereka maaf ya, mereka pun tidur itu pasti tetap 5-1. Nanti istilahnya salah dong, 5-1. Dan ya menurut gue intinya Inter harus cari cara melawan tim-tim yang seperti itu. Memang salah satunya dari tendangan luar kotak penalti dan mungkin harusnya set piece-nya Inter diperbaiki karena musim ini belum ada yang membuahkan hasil. Nggak ada gol dari set Iya, piece. set piece atau ya corner kick lah ya dari umpan-umpan itu. Musim kemarin justru mereka dari situ Iya. banyak karena kan Zeko ya. sama Iya, ada Lukaku. Zeko ya, Lukaku yang punya postur yang cukup oke. Nah, mungkin harusnya nih Inzaghi sudah mulai mencari cara beberapa pola-pola lah ya untuk set piece-nya agar lawan-lawan tim seperti ini di saat buntu bisa cetak gol juga. Betul. Luar biasa. Dari Ompong. Itu Bang, Milan ompong sejak dibantai Bang. Asli. Lawan Newcastle seri, lawan Verona juga bisa gue bilang ini menang beruntung ya. Ini Keberuntungan. scrappy win lah kalau banyak orang bilang karena memang di situ Milan bener-bener depannya ya itu tadi kayak gigi gua ompong sekarang. Waduh. Siapa namanya? Giroud dipaksain main terus. Padahal kita tahu Okafor juga ternyata pas dimasukin juga mainnya bagus. Jovic juga kemudian lumayan Jovic kok. ya memang Jovic sih kemarin
nggak sebagus si itulah. Cuma Pulisic sama sekali hilang. Pulisic hilang terus Selepas International break hilang. Iya. setelah dia memberikan assist justru iya lebih nggak kelihatan lagi. Jadi ya bener-bener ini si Pioli nih harus menemukan gimana cara supaya Milan bisa produktif ngegolinnya. Karena buntunya tuh kelihatan banget, dan kalau Leo itu juga sebelum Pulisic kan kalau nggak salah itu kesalahannya si pemain Verona kan, makanya dia bisa itu gol. Bayangin kalau itu nggak jadi, Milan nggak bakal bisa bongkar Iya. permainannya Verona. Tapi ada satu yang gue bersyukur bang, Krunic cedera. Iya. Jadi mungkin Adli bisa main. Ya? Adli bisa Tapi kabar terbaru justru Adli enggak. Iya, Ubega dia kemarin mungkin aja buktinya kan si Loftus-Cheek yang dimainin. RLC yang dimasukin. Jadi memang ngadi-ngadi Pioli ini bang. Nah, untuk Inter gimana hasil lawan Empoli? Inter justru kemarin Empoli kan udah kasihan banget ya, poin belum ada. Gue juga ngarep sih sebenarnya kemarin harus, bukan ngarep ya, maksudnya prediksi gue tuh Inter bisa menang dengan mudah, tapi melawan tim yang di dasar klasemen dan mereka benar-benar habis dikalah-kalahin terus sama orang. Tapi Pelatihnya diganti juga kan iya, akhirnya. nah tapi ternyata semangat pelatih baru ini bisa menerapkan, kayaknya sih mereka bisa nahan dulu nih gitu. Syukur-syukur seri dan emang kalah nggak banyak pun Itu udah syukur. udah bersyukur, dan ini harusnya bisa dilihat mulai kelihatan sedikit cara menahan Inter sih kalau gue bilang. Nah, kalau dari gue sendiri mungkin gue pengen garis bawahi bahwa untuk Milan Verona, ya lagi-lagi sebenarnya akhirnya kan kayak yang dibahas oleh Rangga, itu udah dibahas sama Arrigo Sacchi kemarin, dia bilang bahwa sebenarnya Milan ini nggak ada pakem yang memang boleh dibanggakan dari formasinya. Dari strategi yang diterapkan oleh Pioli ini cukup lu serahin aja ke Leao yang selesain gitu. Nah, ketika nanti Leao itu di keep sama back-back lawan, nah itulah kebuntuannya Milan. Cuman nilai plusnya satu bang, di laga Verona lawan Milan. Gua apresiasi penampilan dari Yunus Musa yang sangat bagus. Boleh gue bilang Yunus Musa dan Frank Kessie, jauhan Yunus Musa lebih bagus dari Frank Kessie. Nah karena itu gue mau bilang buat lu ya, buat Tak Pioli ya, kasihlah kesempatan pemain-pemain muda ini, pemain baru yang lu rekrut, kasih main ya, bukan lu suruh duduk di bangku cadangan. Sekarang Krunic udah cedera, lu kasih main itu Yacine Adli ya. Sebelum dia bergabung dengan Milan, dia bagus di Bordeaux. Goblok. Dia naik darah gua ngelihat dia. Pemain-pemain muda ini bagus-bagus sebenarnya yang direkrut Milan. Okafor bagus, ya kan? Baru Musa bagus, Tijani bagus, Adli ini bagus. Dasar aja nih pelatihnya aja yang emang nggak bagus. Setelah Pobega masuk emang jadi bagus itu Milan lawan Verona. Nah, awas ya. Nah, untuk Empoli lawan Inter bagi gua pribadi ya kita juga memang nggak boleh mengambil tolak ukur Empoli baru habis dibantai terus bakalan mudah dibantai. Itulah yang gua bilang, the beauty of Serie A ini agak susah ditebak ya. Tim degradasi bisa menumbangkan atau bahkan menahan tim kuat. Jadi kita akan menonton pertandingan seru. Nah, sekarang gua pengen bahas nih, ada tambahan sedikit ya. Mungkin kita perlu waspada dengan penampilan Atalanta dan Fiorentina. Buat gua sih ya, Atalanta setelah dia punya beberapa opsi striker ya, kayaknya jadi lebih menarik gitu. Gue kira dengan kehilangan Zapata, ya mungkin opsi di depan jadi lebih sedikit. Ternyata Ketelere juga sama Scamacca cedera kan? Scamacca sayangnya cedera, tapi jadi di Ketelere bagus. di Ketelere sekarang iya ditarik mungkin agak lebih ke belakang sedikit ya. Jadi SS. Iya, jadi second striker, dan ini mungkin kayaknya Pioli harus nonton pertandingan Atalanta lebih sering gitu. Percuma. Pioli nggak ada malunya dia. Maksud gue, inilah cara memanfaatkan di Ketelere yang sebenarnya gitu. Karena dulu kan di Liga Belgia, cara mainnya dia memang kurang lebih seperti itu. Tapi dia selalu memaksakan untuk fit in di taktiknya dia. Ini pemain bagus banget, Iya. Bang. Gua paling menyesal dia dilepas, tapi memang wah. Dan masa depan cerah banget. Dan masa depan cerah. Milan jual dia 28 juta euro. Pegang omongan gua. Setahun ini sampai dia bersinar, Atalanta jual dia 65 juta euro. Betul. Karena kan Atalanta kan sering nge-scam orang kan. Sering Udah nge-scam. bukti kan? Romero ditarik Atalanta. Baru apa? Demiral. Demiral. Diambil Arab. Dah, dari bintang sendiri gimana? Kalau Atalanta sih saya sempat kepikiran tuh Zapata cabut kan. Karena Abang kepikirannya gimana? gini Bang, bukan gimana nih. Bawang inti kali ya. Menurut saya Zapata tuh pemain yang luar biasa. Oh iya. Dia memang banyak
menjalankan karirnya bersama Atalanta gitu ya. Tapi saya yakin kalau dia dapat tim yang lebih Kompetitif. bagus aja ya, maksudnya lebih bagus dalam artian track recordnya lebih ini, tim-tim teman-teman timnya lebih top quality lagi, pasti tuh dia bakal jadi starter di tim-tim besar gitu, mau di Milan, di Inter, di Juve, bahkan mungkin di liga lainnya, mungkin di Liga Inggris juga bisa karena dia fisiknya luar biasa. Ya itu pas Zapata pergi, saya agak kepikiran ini Atalanta bisa nggak seperti dulu, karena Atalanta biar bagaimanapun salah satu tim paling konsisten loh di Serie A. Dia selalu berada di, ya oke lah nggak top 4, tapi selalu ada di situ. Bermain di 5-6 besar. Ya, selalu ada di situ. Dan pas Zapata keluar, itulah kenapa saya kepikiran, bisa nggak mereka mencari penggantinya? Dan ternyata sejauh ini masih oke lah. Oke, ya. Ya kalau untuk Atalanta sih kemarin menang lawan yang di Indonesia tuh Cagliari. Oh Cagliari ya. Yang oke sih menurut gua dekat Telare tuh jadinya kemarin gue lihat main 2 striker ya bareng sama si Lukman itu kan, Sardi. Ya, beda mas. Beda mas. Itu lain itu. Iya dan dia lebih fluid, lebih oke pergerakannya dan akhirnya cetak 1 assist juga. Dan sepertinya Air emang akan bisa oke di Atalanta ini. Untuk Fiorentina sendiri gue bilang ini lebih lengkap justru. Balazola, terus ada si siapa nomor 9-nya? Nomor 9-nya si yang mana di cadangan sih kalau nomor 9. Cabral sudah Beltran Beltran, itu juga oke. Terus dia ada Kwame, Nico Gonzalez, ada Brekalo di kanan, terus Martinez Cuarta itu dia back yang oke juga dan kemarin gue kaget lagi nih sekarang. Aduh, kaget. Golnya dari Martinez itu Cuarta. serangan balik dan dia di depan justru ya serangan balik. Bonaventura cetak 1 gol 1 assist juga dan menurut gue mantan Milan. iya, dan itu menurut gue Fiorentina dengan komposisi mainnya seperti ini dengan taktiknya Italiano ini sebenarnya mengerikan juga sih di Serie A musim ini. Gue ngeliat Atalanta menarik si Gasperini ini, harusnya Pioli bisa ngeliat dia bang. Karena gue ngeliat Atalanta ini dia pakem 3 back dan 4 gelandang, tapi depannya berubah-ubah sesuai dengan lawan. Iya. Jadi dia Fleksibel kadang 3-4-3, bisa juga 3-4-1-2, depannya 2-1 juga Muriel diganti sama kadang-kadang. Skamakat, bisa 3-4-2-1 juga. Ya disitulah Ketelaere bisa menemukan fungsi dia di sisi second striker. Nah ini Milan sebenarnya komposisinya juga bisa dibilang lebih bagus dari Atalanta buat memainkan 3 opsi di depan berbeda-beda. Tapi si botak ini, maaf ya bang, botak Pioli maksudnya ya. Dia nggak pernah bisa ngelihat opsi lain yang dari pemain-pemain yang udah dia beli, yang dia udah dia inginkan. Coba kalau di depannya lu bayangin kalau misalnya si Leao main sama Okafor berdua. Tapi dengan taktik melebar ketika di depan 2 striker tapi ngelebar. Tengahnya Adli bisa masuk ke tengah. Iya, atau Pulisic lah. Atau Pulisic juga. Atau Loftus-Cheek. Benar, makanya ini komposisinya ini Milan lebih bagus, cuma Gasperini ini bisa meramu dan meracik Atalanta menjadi tim yang bisa men-challenge tim-tim besar ya. papan atas. Gitu sih betul. Nah kalau gue pribadi memang gue melihat Gasperini perbandingan antara Gasperini dan Pioli dalam memanfaatkan pemain muda. Gue bilang Gasperini ini levelnya lebih tinggi jauh dari seorang Pioli. Pioli ketika menukangi klub-klub yang anta beranta justru nyungsep kebanyakan kan. Pioli ini cuma berjaya ketika ya di Inter runner up nggak sih dia? Nggak kan? Cuman Liga Champions ya? Runner up kan? Baru di Lazio. Baru Fiorentina pun nggak bagus-bagus amat. Nah, dia baru mendapatkan privilege yang bagus justru di Milan. Nah, tapi ketika lu dikasih sumber daya yang boleh gua bilang bahwa lini serang Milan itu adalah sumber daya paling melimpah sebenarnya di Serie A. Ya, ada Chukwueze, ada Pulisic, ada Okafor, ada Jovic, ada Leao, ya kan? Ini pemain-pemain yang bagus, ada Giroud. Nah, ini ada pemain-pemain bagus, tapi ya kembali lagi kita mempunyai pelatih yang memang tidak bisa maksimal untuk mengeluarkan potensi pemain-pemain muda ini. Contoh kayak De Ketelaere yang sekarang bersinar, itu sampai punditnya Italia, Milan ya, mereka itu memberikan ulasan bahwa Charles De Ketelaere musim kemarin di Milan 42 pertandingan cuma 1 assist. Nah, sekarang di Atalanta baru 6 pertandingan, 2 gol, 2 assist. Nah, berarti salahnya di mana? Cuman kepercayaan diri. Nah, gue bilang, contoh kayak Brother Bintang, pertama kali nongol di sini, ya kan? Itu kan harus continue, nongol terus. Baru ibarat kata kita terbiasa dengan posisi dan keadaan. Nah, begitupun ketika kita merekrut pemain nih, ya kan? Nah, kita merekrut pemain baru, pemain muda yang dari Liga Anta Beranta tiba-tiba
dikasih kejutan dengan pressing luar biasa ya jadinya begini. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Semoga Charles de Ketelaere lakunya 100 juta ya. Biar Cardinal, Fulani mau kandang maupun Pioli tahu diri, tahu malu kalian ya. Nah sekarang kita akan bahas nih ya, yang agak mengejutkan. Lecce yang di peringkat 3 akan berhadapan dengan Juventus di pekan ke-6 besok malam. Besok malam. Nanti malam. Nanti malam, betul. Nanti malam. Nanti malam. Iya. Lecce. Padahal Lecce ini ada salah satu pemainnya dia yang sudah pindah ke Sporting Lisbon, itu yang gue suka. Pemain dari Norwegia. Yang sempat mau direkrut sama Milan. Bukan Højlund, tapi Hulman. Nah, dia bagus. Baru ada satu juga yang bagus dari Lecce, yaitu Gonzales mana dia ya? Yang dari Spanyol. Nah, itu pemain-pemain bagus. Tapi yang lebih mengejutkan banget yaitu ada Eka Ramadhani juga. Stravesa, Ramadhani. Eka Ramadhani itu kan. Ramadhani sama apa? Yang backnya mereka yang Italia. Ada backnya mereka yang satu yang bagus itu. Ini Lecce ini agak sedikit surprise banget musim ini. Nah, sekarang gue mau tanya nih, di pekan ke-6, seberapa optimis nih Juventus yang baru habis di gangbang sama Sassuolo untuk bisa mengalahkan Lecce yang justru menang? Iya. Kemarin dengan tendangan jarak jauh. Iya, lawan Genoa. Lawan Genoa, betul. Gak punya ekspektasi apa-apa. Malah ekspektasinya buruk sih. Nih Bang, pulang aja Bang. Hijau lagi. Harus fair Bang. Iya, Harus betul. fair Bang. Karena Harus secara performa ya. Betul. Biarpun baru 5 giornata tapi Lecce. Kenapa Bang? Tali sepatunya mau copot ya? Iya kayaknya. Jangan nunduk Bang. Iya. Biarpun baru giornata ke 5 ya. Ke-6. Ya, Ke-6 sekarang kalau Nanti oke ke-6. baru 5 pertandingan gitu. Tapi Lecce udah jelas di atas Juventus. Sorry banget. Maksudnya apalagi kalau kita ngomongin masalah value pemain ditambah performa. Dari situ kan makin jomplang lagi kan. Iya, seharusnya. Juventus, iya. Kalau melihat dari pertandingan Juventus dari awal, saya merasa anomalinya adalah di pertandingan Lazio, di pertandingan Sassuolo itu ya anomali juga sih, tapi lebih mendekati normal daripada melawan Lazio. Terus di pertandingan awal itu Juventus menang lawan siapa ya pertandingan pertama? Udinese 3-0. Iya, lawan Udinese itu memang bagus ya. Oh, Tapi itu bagus. ya mungkin awal musim masih saling mencari pola permainan. Nggak kaget Juventus menang pada saat itu. Tapi setelah itu tuh Juventus Grafiknya agak turun. Grafiknya turun. Lazio terus balik lagi nih normal lagi nih ke lawan Sassuolo. Jadi Untuk prediksi Lecce gini gimana? prediksi Lecce Seri apa kalah? antara seri atau kalah. Oh, Anda sudah mulai kurang percaya diri ya? Kecewa Bang. Oh, nggak apa-apa. Ya, jadi prediksi dari Bintang sebagai Juventus ini memprediksikan antara hasil draw apapun kalah. Dari Rangga sendiri Napoli? Buat gua sih ini harusnya jadi partai seri ya, partai berbagi poin karena ngelihat trennya Roberto Di Aversa juga. Bagus, ini ya. cukup mengejutkan juga melihat Di Aversa sebelumnya kalau nggak salah Hellas Verona ya. Hellas Verona. Hellas Verona kan. Sampdoria sama Sampdoria. Parma. Oh sama Parma ya. Salah dong berarti. Ya pokoknya melihat performanya, tapi secara taktikal juga bukan taktikal yang mewah-mewah banget. Karena gue nonton lawan Genoa, golnya juga mulai buntu, tendangan jarak jauh setelah gol ya mainnya ke belakang. Tapi memang yang mesti dikasih kredit sih ada dua yang gue memang suka banget, Stravesa sama Ramadhani itu. Gue juga baru lihat sih, baru lihat beberapa kali main. Oh ini mainnya agak cukup meliuk-liuk gitu, lumayan oke. Ini Ramadhani ini penggantinya itu Hultman. Oh, Hultman Iya, ya. benar, di tengah Sama dia. sebenarnya ada dua pemain Prancis setahu gue. Iya, maksud gua Baskiroto. Baskiroto, itu yang back. backnya Baskiroto. mereka. Sama ada dua pemain Prancis tuh yang link up-nya juga mainnya cukup enak gitu di area kanan. Nah, tapi ya balik lagi, ini masih Giornata awal. Oh, si Kaba. Kaba ya? Heeh. Ngelihat kejutannya mau sampai sejauh apa, itu yang masih jadi tanda tanya. Mungkin kalau ini bisa menang lawan Juventus, moralnya mungkin bisa naik lagi. Dan mungkin sampai 10 Giornata tuh masih cukup Memberikan iya, kejutan ya? memberikan kejutan. Dan mungkin kayaknya cukup bisa diulang poin lumayan banyak di pertengahan musim awal. Gitu. Dari Kalau Aldi. gue mungkin tadi revisi dulu tadi yang Pioli ternyata nggak pernah
nggak pernah Runner up. Iya, takutnya ntar gue diserang netizen dibilang minim informasi gitu. Ya jadi kalau Lecce sendiri menurut gue ini kan di Aversa sebelumnya tuh sama Parma, Sampdoria tuh selalu degradasi dan dipecat lah. Ini 5 pertandingan awal mengejutkan, dia bisa di posisi 3 sementara dan jadi dua tim sih sama Inter yang belum pernah kalah sama sekali. Dan kebobolan paling sedikit. Belum masih sedikit juga. Dari segi pemain mereka yang paling muda loh di Serie A. Rataannya 23 tahun 23 doang. tahun. Dan Inter yang paling tua 28,2 tahun. Nah, informasinya ada nih. Jadi nggak minum informasi. Sensi amal ke netizen. Enggak. Prediksinya gimana nih? Prediksi gue sih seri juga. Gue liat Lecce mengejutkannya nggak bakal lama nih bang, karena Iya, tim-tim kayak gini dia ngandelin kolektif dan chemistry pemain, tapi bakal kehabisan bensin di tengah-tengah. Iya, itu Kayak gitu. Cuma gue paling ngeliat si Kristovic aja sih beda dengan Rangnick dan dengan Aldi. Gue justru ngeliat walaupun Lecce-nya nanti akan paling bagus ada di papan tengah, mungkin dia akan kebalap sama Atalanta di akhir klasemen, tapi Kristovic ini akan continue untuk membuat gol. Sementara untuk lawan Juve besok trennya Lecce untuk naik terus bakal ketahan nih. Gue sih prediksi gue seri sama Juve. Draw ya. Nah kalau gue sih sebenarnya gue nggak mau lama-lama untuk gue bahas Lecce ini Lecce ini bisa jadi Udinese musim kemarin. Udinese yang sempat mengejutkan Iya, di awal. iya betul. Seri-seri terus. Ricardo Sottil yang main bagus banget, abis itu di pekan ke 10 dia udah mulai kehabisan bensin dan akhirnya turun. Nah, kalau gue prediksi memang partai draw, tapi kalau pengen Juventus untuk membalikan keadaan dan pengen mengangkat moral lagi, Juventus harus menang pada partai itu. Iya betul. Agar persaingan papan atas ini masih bisa menarik ya. Karena bagi gue pribadi, gue menilai Juventus ini masih punya kans ketika mereka bisa menemukan ritme. Tapi untuk Lecce sendiri, ya ini yang harus diwaspadai adalah kejutan dan gairah pemain-pemain muda ini untuk bermain Spartan. Mereka kan tanpa beban. Bagi mereka ya main lepas aja, cuman memang perlu disorot juga. Mereka mempunyai kiper yang berpengalaman dari Sampdoria, si Falcone. Ya, jadi kita akan menonton pertandingan yang sangat menarik. Bagi gue pribadi, Juve akan menang tipis 2-1 lawan Lecce. Bagi gue pribadi, gol akan dicetak oleh Vlahovic dan Chiesa. Ya, ingat kalau menang, lu beliin martabak. Martabak, ya. Bang, Oke. dalam hati juga sama kayak lu bang. Dalam hati Cuma doang. gue nggak mau ngomong. Iyalah. Lu fans Juve pengkhianat soalnya. Gue nonton Juve tuh takut bang. Takut. Gue ngeliat Kok lu takut Kaget, mulu? takut. gitu, bukan. Kepikiran. Kira bisa pasar. Overthinking. Lihat Chiesa sama Vlahovic tuh kayak berjuang banget kan mati-matian. Itu palanya kayak udah pembuluh darahnya kayak udah mau pecah. Enggak, mereka olahraga. Itu dari gua pribadi ya, prediksi 2-1, draw. Draw mungkin satu sama. Gue draw aja. Draw. Satu sama. Satu sama. Wah, gila, gua dikeroyok nih. martabak kalau gua menang. Ingat itu. Nah, untuk para tifosi, tulislah ya di kolom komentar kalau menurut kalian punya analisa ataupun punya unek-unek yang pengen kalian bagikan, ya silahkan tulis kolom komentar. Nggak usah malu, nggak ada yang baper kok di sini. Nggak ada yang akan marah-marah di kolom komentar. Nah, thank you tifosi semuanya ya yang sudah menonton episode kali ini ya. Semoga kalian bisa terhibur dengan ulasan-ulasan kami. Mohon maaf kalau seandainya mungkin ada kadang informasi, kadang memang kita mungkin ada sedikit kelalaian ya, kita mohon maaf ya. Namanya juga manusia. Ya. Jangan lupa. Pokoknya kita mah di sini mah seneng lah support dari para pencinta Serie A di pinball ini. Kita mengharapkan supportnya semakin konsisten ya, biar kita semakin bersemangat karena rencananya kita tahun depan akan liput langsung dari Italia. Langsung. Jangan lupa biar nggak ketinggalan episodenya ya. Nyalain loncengnya, subscribe ya, bagikan ke tetangga ya. Kalau kalian Pak RW, Pak RT ya, ajak kumpul dulu rapat terus bagiin. Nah ini ya konten-konten paling bermanfaat ini dia. Jangan lupa juga follow Instagram, akun TikTok dari pinsport.com karena di situ banyak berita-berita sepak bola yang disajikan oleh tim ya. Gua Bang Botak, Saya Rangga. Saya Bintang. Saya Aldi. Aneh bara. nah, benvenuto, ciao, Grazie. forza Serie A. Dari Serie A.